Belakangan ini, Kamboja lagi sering jadi sorotan. Mulai dari kasus judol, isu penjualan organ, sampai memanasnya lagi hubungan mereka dengan Thailand. Tapi di balik semua berita itu, Kamboja sebenarnya punya sejarah yang gak kalah seru. Penuh kejayaan, konflik, dan tragedi yang bikin siapapun tercengang. Bukan cuma soal Angkor Wat yang megah, tapi juga soal bagaimana satu bangsa bertahan dari perang, penjajahan, sampai genosida. Yuk kita telusuri sejarah panjang soal Kamboja yang dulu kerajaan hebat sampai sekarang jadi negara tertinggal di Asia Tenggara. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Semuanya dimulai dari satu akar tua yang seringkali dilupakan, bangsa Khmer. Mereka ini bukan bangsa biasa. Sejak awal udah dipengaruhi dua peradaban besar yaitu India dan Tiongkok. Makanya jangan heran kalau di masa awal budaya Khmer itu penuh dengan jejak agama Hindu dan Buddha dari bentuk kuil, gaya tulisan, sampai cara berpolitik. Nah, sebelum jadi kerajaan besar, wilayah ini dikenal dengan nama Funan sekitar abad ke-1 sampai ke-6 Masehi. Funan adalah kerajaan pelabuhan yang kuat banget. Ekonominya berbasis perdagangan internasional. Saudagar dari India dan Tiongkok udah rutin datang ke sana, bahkan sebelum Indonesia punya kerajaan besar kayak Sriwijaya. Tapi seperti banyak kerajaan lain, Funan akhirnya runtuh dan digantikan oleh kerajaan baru bernama Chenla. Chenla ini penting karena dari sinilah akar kerajaan Khmer mulai tumbuh. Dan puncaknya terjadi ketika seorang raja bernama Jayavarman II mendirikan kerajaan Khmer yang sesungguhnya. Tahun 802 Masehi, dia mendeklarasikan dirinya sebagai Cakravartin atau penguasa dunia versi Hindu. Dan disitulah titik awal kemunculan Angkor, yaitu ibu kota kerajaan yang kelak jadi simbol kejayaan Asia Tenggara muncul. Angkor itu bukan cuma besar, tapi sangat maju secara teknologi dan sosial untuk ukuran zamannya. Waktu Eropa masih gelap gulita dalam era abad pertengahan, Kamboja udah punya sistem irigasi rumit yang mampu mengalirkan air ke ribuan hektar sawah. Mereka bahkan udah ngerti soal tata kota, drainase, dan pembangunan skala besar. Mereka rancang kota dengan simbolisme agama, astronomi, dan perhitungan matematis yang akurat. Puncaknya adalah Angkor Wat, sebuah kuil megah yang bukan cuma tempat ibadah, tapi juga jadi penanda seberapa gila dan ambisiusnya arsitektur serta kekuasaan Raja Khmer. Bahkan UNESCO bilang, Angkor Wat adalah monumen keagamaan terbesar di dunia. Dan kalau bicara soal urbanisasi, data arkeologi bahkan menunjukkan kalau Angkor di masa jayanya mungkin jadi kota terbesar di dunia waktu itu. Lebih padat dari kota-kota Eropa. Ini bukan sekedar kompleks candi, tapi kota metropolitan purba dengan infrastruktur yang canggih. Setelah berabad-abad jadi pusat kekuasaan dan kebudayaan, Angkor perlahan-lahan mulai masuk masa surut. Loncat ke abad ke-13 dan 14, Angkor mulai kelelahan, bukan cuma karena perang, tapi karena banyak hal. Mulai akhir abad ke-12 dan terus berlanjut sampai abad ke-15, kerajaan Champa dan terutama negara-negara Thai seperti Sukhothai dan Ayutthaya mulai mengganggu ketenangan Khmer. Di tahun 1177, pasukan Champa menyerang Yasodharapura, bahkan berhasil mengeksekusi raja dan menduduki ibu kota selama beberapa tahun. Selanjutnya Ayutthaya yang semakin kuat mulai melancarkan serangkaian serangan seperti pada tahun 1353, 1393 hingga akhirnya 1431 mereka menyerbu Angkor secara besar-besaran dan membuat kerajaan ini menyerah. Sementara luar negeri makin menggencar, dalam negeri juga nggak kalah ribet. Banyak konflik internal, pergantian raja yang sering terjadi, dan para pangeran yang berebut tahta bikin struktur kerajaan makin rapuh. Lebih parahnya lagi, Angkor benar-benar dihantam bencana alam. Mereka mengalami kemarau panjang yang ekstrim, lalu tiba-tiba datang hujan deras. Akibatnya sistem irigasi yang jadi andalan mereka rusak total. Saluran air tertutup lumpur dan pasir, waduk-waduk besar mereka yang disebut barai penuh endapan dan ladang sawah pun ikut hancur. Tanaman gagal panen, rakyat kelaparan. Semua ini berdasarkan data dari cincin pohon di Vietnam Selatan yang memetakan pergeseran iklim drastis selama abad ke-14 sampai ke-15. Deforestasi juga memperparah. Pohon ditebang untuk perluasan sawah, tapi akhirnya meningkatkan erosi dan mengacaukan aliran air.
Akhirnya pada tahun 1431 setelah serangan besar dari Ayutthaya, raja terakhir Khmer yaitu Poniayat memutuskan ibu kota Angkor tidak lagi strategis. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah sungai di selatan yang kemudian jadi Phnom Penh. Migrasi ini bukan cuma karena perang tapi juga perubahan pola ekonomi yang semakin banyak perdagangan dari pelabuhan dan rute rempah ke China dan India lewat jalur sungai. Phnom Penh dianggap lebih tepat untuk ekspor impor ketimbang Angkor yang udah ditinggalin. Setelah pusatnya pindah ke selatan, baru terlihat betapa terbatasnya posisi geopolitik Kamboja. Di sebelah barat dan utara ada Thailand yaitu Ayutthaya dan sebelumnya Sukhothai. Sedangkan di timur mulai muncul tekanan dari kerajaan Thai Viet atau Vietnam yang menguasai mantan wilayah Champa dan terus mendesak masuk ke tanah Khmer. Setelah berabad-abad terjepit di antara dua raksasa regional yaitu Thailand dan Vietnam, Kamboja mulai kehilangan taring. Dan di titik inilah muncul pemain baru yang datang dari jauh, dari Eropa dengan kapal-kapal besar dan ambisi yang lebih besar lagi. Prancis. Tahun 1863, Raja Norodom menandatangani perjanjian protektorat dengan Prancis. Alasannya untuk melindungi diri dari ekspansi Siam dan Vietnam. Kamboja mungkin awalnya merasa terbantu, tapi lama-lama sadar kalau dia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Perjanjian itu bilang Kamboja tetap punya raja, tapi kenyataannya semua urusan luar negeri dari pajak sampai perdagangan dipegang langsung oleh Prancis. Raja cuma jadi simbol, dan Kamboja bukan koloni secara penuh, tapi juga bukan negara merdeka. Dan dari sini, eksploitasi perlahan dimulai. Prancis masuk bukan buat ngebangun Kamboja, tapi buat ngambil keuntungan. Hutan-hutan ditebang, kayu diangkut ke luar negeri, tanah subur dialihin buat ekspor komoditas kayak karet dan beras, bukan untuk rakyat, melainkan untuk pasar Eropa. Masyarakat adat yang dulu hidup dari sistem komunal harus tunduk pada sistem baru ala kolonial, dengan tanah yang jadi milik negara, pajak diperketat, dan hukum adat yang mulai tergeser. Sistem pendidikan juga berubah. Prancis emang bikin sekolah, tapi cuma untuk segelintir elit lokal. Orang Kamboja jadi administrator kelas 2 dan bukan pemimpin bangsa sendiri. Bahasa Prancis pun perlahan menggantikan bahasa Khmer dalam administrasi. Di sisi lain, ada satu hal yang sering diklaim Prancis sebagai kontribusi. Mereka menemukan kembali dan melestarikan Angkor Wat. Tapi tunggu dulu, Angkor Wat tuh sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang dari rakyat Khmer. Mereka masih ziarah ke sana, masih tahu itu warisan leluhur mereka. Yang dilakukan Prancis lebih mirip kayak, kami yang nemuin candi kalian, jadi kamilah pemilik narasinya. Mereka kirim arkeolog, pasang nama di buku sejarah, dan jadiin Angkor sebagai aset wisata kolonial. Iya, emang benar banyak situs yang diselamatin dari kerusakan, tapi dalam prosesnya narasi tentang kejayaan Khmer jadi dikendaliin sama orang luar. Sejarah bangsa diambil alih, dikemas, lalu dijual balik seolah-olah peradaban kuno itu baru bermakna setelah Eropa mengakuinya. Tapi kayak banyak kisah kolonial lain, penindasan selalu menumbuhkan perlawanan. Setelah Perang Dunia II, situasi dunia mulai berubah. Jepang sempat ngedudukin Asia Tenggara dan Prancis pun melemah. Di tengah kekacauan itu, benih-benih nasionalisme Kamboja mulai tumbuh. Anak-anak muda yang dulu disekolahin oleh Prancis justru mulai mempertanyakan sistemnya. Mereka ngelihat gimana Vietnam, Laos, bahkan Indonesia mulai menuntut kemerdekaan. Dan Kamboja pun ikut. Lahirlah gerakan politik baru, partai nasionalis, dan tekanan terhadap kolonialisme. Raja Norodom Sihanouk yang semula dianggap boneka kolonial perlahan mulai berubah arah. Dia justru jadi simbol perjuangan kemerdekaan. Sihanouk naik tahta di usia 18 tahun. Awalnya Prancis kira dia cuma anak muda yang gampang dikendaliin. Tapi ternyata mereka salah besar. Sihanouk main catur politik dengan licin. Dia tahu situasi dunia lagi berubah. Perang Dunia II baru selesai, nasionalisme bangkit di mana-mana dan Prancis mulai kehilangan gengsi. Dia manfaatin momen itu dengan keliling dunia, kampanye, pidato, dan bahkan ngancem bakal minta bantuan ke Amerika kalau Prancis nggak ngasih kemerdekaan. Akhirnya dengan tekanan politik dan diplomasi yang cerdas, Prancis menyerah. Tahun 1953, Kamboja resmi merdeka. Dan Sihanouk pun dielu-elukan sebagai pahlawan bangsa. Tapi kemerdekaan baru awal dari cerita panjang. Dunia masuk ke era Perang Dingin di mana blok barat yaitu Amerika dan sekutunya berhadapan dengan blok timur yaitu Uni Soviet dan Tiongkok.
dan Asia Tenggara jadi ladang bakar utamanya. Kamboja letaknya strategis banget, di antara Vietnam, Thailand, dan Laos. Tapi si Hanok gak mau negaranya jadi pion lagi. Dia lebih milih jalur politik non-blok. Pernah dengar istilah bambu lentur? Itulah gaya diplomasi si Hanok. Dia lentur, kadang condong ke Tiongkok dan kadang mendekat ke Vietnam Utara, tapi tetap nggak mau sepenuhnya ikut salah satu pihak. Dia bersahabat dengan negara komunis, tapi tetap jaga hubungan dengan negara barat. Sekilas kelihatannya pelin-pelan, tapi sebenarnya si Hanok lagi main di tengah bara api dan dia berusaha agar Kamboja nggak ikut terbakar. Masalahnya netralitas itu sulit dijaga kalau tetangga kiri kanan lagi perang. Perang Vietnam makin panas. Vietnam Utara, Amerika Serikat, Vietcong, semuanya mulai main belakang. Jalur pasokan senjata ke Vietnam Utara mulai melewati wilayah Kamboja secara diam-diam. Dan Amerika nggak tinggal diam. Mereka curiga, jadi mereka pantau. Bahkan mereka mulai ngebom wilayah timur Kamboja diam-diam yang disebut Operation Menu pada tahun 1969. Ratusan ribu warga sipil jadi korban. Tapi dunia hampir nggak tahu karena semua dilakukan diam-diam. Di tengah situasi makin panas, ekonomi Kamboja pun ikut goyah. Ketegangan dalam negeri makin kuat dan akhirnya pada tahun 1970 waktu si Hanok lagi kunjungan ke luar negeri, sebuah kudeta pun meledak. Jenderal Lon Nol ngambil alih kekuasaan, kebentuk Republik Khmer dan inilah bagian yang masih jadi perdebatan hingga kini. Apakah kudeta ini didukung oleh CIA? Beberapa sumber sejarah dan dokumen deklasifikasi menyebutkan Lon Nol memang mendapat dukungan diam-diam dari Amerika. Karena si Hanok dianggap terlalu dekat dengan komunis, terutama China dan Vietnam Utara. Si Hanok pun terusir. Tapi bukannya hilang, dia malah pindah ke Beijing dan mulai bersekutu dengan musuh lamanya yaitu Khmer Merah. Kalau kamu pikir sejarah Kamboja udah cukup tragis di era kolonial dan kudeta militer, sayangnya yang paling gelap justru datang setelah itu. Tahun 1975, Kamboja resmi masuk ke salah satu bab paling mengerikan dalam sejarah umat manusia. Pemimpinnya bernama Pol Pot. Bukan nama asli, tapi julukan. Orang ini dulunya belajar di Prancis dan katanya terinspirasi dari ide-ide Marxis. Tapi waktu balik ke Kamboja, dia bawa pulang sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Pol Pot dan kelompoknya yang dikenal sebagai Khmer Merah percaya bahwa kota, teknologi, uang, agama, bahkan pendidikan adalah sumber kehancuran moral. Mereka ingin membangun ulang Kamboja jadi masyarakat agraris murni. Tanpa kelas sosial, tanpa uang, tanpa agama, kembali ke nol. Mereka percaya kalau cuma petani yang rakyat sejati dan sisanya adalah pengkhianat revolusi. Tanggal 17 April 1975, pasukan Khmer Merah masuk ke Phnom Penh. Orang-orang awalnya menyambut mereka dengan gembira, berharap ini akhir dari perang dan kekacauan. Tapi yang terjadi justru mimpi buruk yang lebih dalam. Hanya dalam beberapa hari, seluruh kota dikosongkan. Rumah sakit kosong, sekolah tutup, pasar tanpa penghuni. Seluruh warga Phnom Penh termasuk bayi, lansia, bahkan orang sakit dipaksa jalan kaki ke pedesaan. Mereka menyebut itu tahun nol. Semua bentuk kehidupan modern harus dihapuskan. Uang dilarang, agama dilarang, sekolah dibakar, musik barat dianggap pengkhianatan, dokter, guru, bahkan orang yang pakai kacamata dianggap musuh negara. Dan semua itu dibayar dengan nyawa. Selama 4 tahun memerintah dari tahun 1975 sampai 1979, Khmer Merah mengeksekusi sekitar 2 juta jiwa, yaitu sekitar 25% dari total penduduk Kamboja saat itu. Orang-orang dikirim ke ladang kerja paksa, dikasih makan segenggam nasi per hari, yang lemah dibiarkan tergeletak, dan yang protes dihabisi. Tempat pembantaian atau yang kini dikenal sebagai The Killing Fields tersebar di seluruh negeri. Tahanan dipukul pakai cangkul, bayi diayunkan ke pohon, semuanya dilakukan diam-diam, efisien, dan sistematis. Karena peluru terlalu mahal dan kemanusiaan sudah nggak dianggap penting. Tapi kekuasaan Pol Pot nggak bertahan lama, karena di utara ada negara tetangga yang sejak lama mengamati, Vietnam. Khmer Merah sempat melakukan serangan ke wilayah perbatasan Vietnam dan itu jadi kesalahan fatal.
Vietnam langsung balas besar-besaran, dan di tahun 1979 pasukan Vietnam menyerbu Phnom Penh dan menggulingkan Khmer Merah. Pol Pot kabur ke hutan. Dan di atas reruntuhan itu Vietnam membentuk Republik Rakyat Kamboja. Negara yang secara resmi anti Khmer Merah dan didukung penuh oleh blok komunis Vietnam dan Soviet. Tapi anehnya, meski Khmer Merah udah jatuh, mereka masih diakui oleh PBB sebagai pemerintah sah Kamboja selama bertahun-tahun. Setelah kekuasaan Khmer Merah tumbang di akhir 1970-an, Kamboja nggak langsung damai. Justru yang terjadi adalah puluhan tahun kekacauan politik, perang saudara kecil-kecilan, dan tarik-menarik pengaruh antara negara-negara besar. Tapi titik baliknya muncul di awal tahun 1991 ketika perjanjian damai bernama Paris Peace Accords diteken oleh berbagai negara, termasuk AS, China, Vietnam, dan tentu aja faksi-faksi di Kamboja sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PBB kirim pasukan dan staf sipil dalam jumlah besar lewat misi bernama UNTAC atau United Nations Transitional Authority in Cambodia. Tugas mereka buat menjaga gencatan senjata, bantu pemilu, dan bangun ulang institusi. Tahun 1993, Kamboja akhirnya punya pemilu demokratis pertama dan konstitusi baru. Raja Norodom Sihanouk kembali ke tahta simbolik dan negara ini resmi jadi monarki konstitusional. Tapi seperti biasa, sejarah nggak pernah benar-benar berjalan mulus. Salah satu tokoh penting dalam masa ini adalah Hun Sen, pria yang dulunya bagian dari Khmer Merah tapi membelot ke Vietnam. Setelah Khmer Merah jatuh, Hun Sen menjabat sebagai Perdana Menteri dari faksi pro-Vietnam. Meski di pemilu 1993 faksi Hun Sen kalah, dia tetap dipertahankan sebagai wakil Perdana Menteri. Tapi nggak lama kemudian, dia ambil alih kekuasaan lewat kudeta lembut pada tahun 1997. Sejak itu, sampai hari ini Hun Sen tetap berkuasa, menjadikannya salah satu pemimpin terlama di dunia. Ekonomi bangkit, Kamboja sempat mengalami pertumbuhan pesat terutama di tahun 2000-an. Dukungan donor asing dan PBB yang bantu bangun infrastruktur dan institusi. Banyak pabrik tekstil asing pindah ke Kamboja karena upah buruh yang sangat murah. Pariwisata, terutama ke Angkor Wat, meledak, jutaan turis dari Tiongkok dan Eropa datang setiap tahun. Investasi besar-besaran datang dari China, mulai dari jalan tol, bendungan, sampai real estate. Tapi semua ini bikin Kamboja jadi sangat tergantung pada Tiongkok. Gak cuma soal uang dan infrastruktur, tapi juga secara politik. China jadi pelindung utama Hun Sen di kancah internasional, apalagi waktu negara barat mulai kritik soal demokrasi dan HAM. Meski di atas kertas Kamboja negara demokratis, kenyataannya oposisi politik diberangus, media dikontrol ketat, dan lembaga HAM ditekan. Partai oposisi utama yaitu Cambodia National Rescue Party dibubarkan oleh pengadilan menjelang pemilu 2018. Partai Hun Sen pun menang 100% kursi parlemen. Gak ada oposisi sama sekali. Banyak aktivis ditangkap, jurnalis asing dideportasi, dan tokoh pro-demokrasi dibungkam. Korupsi merajalela, tanah-tanah rakyat dijual ke investor asing terutama dari China. Jadi meski ekonomi Kamboja tumbuh, pembangunannya tetap timpang. Kota-kota seperti Phnom Penh penuh gedung tinggi dan kasino, tapi desa-desa tetap miskin dan tertinggal. Dan tetap aja ada konflik baru yang muncul. Disinilah kita masuk ke babak baru sejarah modern Kamboja yang masih panas sampai detik ini, yaitu konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Tahun 2008 hingga 2011, dua negara tetangga yang sebetulnya punya akar budaya yang sama, terlibat baku tembak hanya karena sebuah kuil kuno di atas bukit. Previhea, yaitu kuil Hindu peninggalan kerajaan Khmer yang berdiri megah di perbatasan. Mahkamah Internasional sebenarnya udah memutuskan sejak tahun 1962 kalau kuil ini milik Kamboja. Waktu UNESCO menetapkan Previhea sebagai situs warisan dunia atas nama Kamboja pada tahun 2008, Thailand murka. Demonstrasi pecah, politik dalam negeri Thailand yang emang lagi panas karena krisis politik mendadak menemukan pelampiasan, yaitu Kamboja. Di sisi lain, Hun Sen tahu kalau isu nasionalisme ini bisa jadi tameng sempurna dari kritik rakyat soal tanah yang dijual, demokrasi yang dikekang, dan pembangunan yang timpang. Tahun 2008 sampai 2011 bukan cuma kata-kata yang terlontar, tapi juga peluru dan mortir. Tentara dua negara terlibat bentrokan senjata, korban jiwa berjatuhan, dan ribuan warga harus mengungsi dari zona perang.
Padahal lucunya, kuil yang diperebutkan dibangun oleh nenek moyang mereka yang sama, yaitu kerajaan Khmer yang dulu membentang dari Kamboja hingga Thailand bagian timur. Ini bukan cuma soal sejarah dan batas negara, tapi juga soal politik domestik yang membara di kedua sisi. Di Thailand, konflik digunakan oleh kelompok sayap kanan untuk menyerang pemerintah yang mereka anggap lemah. Di Kamboja, Hun Sen menggunakan isu ini untuk memantapkan citra sebagai pelindung bangsa. Meski pada saat yang sama, rakyatnya kehilangan tanah dan suara mereka. Dan begitulah, sebuah kuil kuno yang dulunya simbol keagungan spiritual berubah jadi medan tempur politik modern. Tapi konflik ini nggak berhenti di masa lalu. Dia kembali hidup dan membara sejak Mei 2025. Ketegangan mulai terasa lagi di perbatasan ketika sebuah bentrokan kecil di Emerald Triangle, yaitu titik pertemuan antara Kamboja, Thailand, dan Laos, menewaskan satu tentara Kamboja. Situasi memburuk dengan cepat. Dan pada tanggal 24 Juli tahun 2025, perang terbuka pun meledak. Di sekitar kuil Tamuan Tom dan Previhea, suara artileri menggema. Thailand mengerahkan jet F-16 dan tembakan artileri, sementara Kamboja membalas dengan roket BM-21 Grad. Gak cuma militer yang jadi korban, toko, rumah, bahkan situs budaya hancur dihantam peluru. Korban jiwa pun mulai berjatuhan. Seenggaknya 34 orang tewas yang sebagian besar warga sipil. Lebih dari 260.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri dari pertempuran yang tiba-tiba datang di pagi buta. Desa-desa di wilayah Odar Meanchai, Previhea, dan Surin berubah jadi medan perang. Bagi Thailand, konflik ini datang di saat pemerintahannya lagi goyah. Perdana Menteri Phomtam Wechayachai menghadapi tekanan dari kelompok oposisi dan militer. Di sisi lain, bagi Kamboja, ini soal mempertahankan citra kuat Hun Manet, yaitu putra dari Hun Sen yang baru aja mewarisi kursi kekuasaan. Bagi mereka, konflik ini adalah panggung untuk unjuk taring dan menunjukkan pada rakyat bahwa kami melindungi tanah air. Di belakang layar, dunia pun mulai bergerak. ASEAN segera menggelar pertemuan darurat di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 28 Juli. Malaysia bertindak sebagai mediator. PM Phomtam dan Hun Manet duduk satu meja, sementara Presiden Donald Trump yang kembali menjabat di AS mengirimkan ultimatum untuk menghentikan konflik atau negosiasi dagang ditunda. Namun meski ada tekanan dari luar, konflik gak semudah itu reda. Thailand menolak mediasi pihak ketiga dan memilih jalur bilateral yang lebih tertutup. Sedangkan Kamboja kembali melirik Mahkamah Internasional untuk mengulang jalur hukum seperti di tahun 1962 dan 2013. Gencatan senjata memang dibicarakan, tapi kepercayaan belum tumbuh dan ego belum reda. Sayangnya, seperti biasa, rakyat sipil kembali jadi korban utama. Mereka yang nggak tahu menau soal geopolitik dan sejarah kuno justru jadi yang pertama kehilangan rumah dan nyawa. Terus, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua kekacauan ini? Dan dari sinilah berbagai teori konspirasi mulai bersuara. Salah satu teori paling populer menyebut Amerika Serikat sebagai dalang di balik kudeta terhadap Pangeran Norodom Sihanouk tahun 1970. Kenapa? Karena Sihanouk terlalu netral dan terlalu tidak bisa dikendalikan. Di tengah Perang Vietnam, posisi Kamboja yang tidak memihak membuat frustasi Washington. Klaim ini menyebut bahwa CIA lewat jaringan diplomatik dan operasi rahasia mendorong Jenderal Lon Nol untuk menggulingkan Sihanouk. Setelah itu, Kamboja berubah drastis menjadi pro-AS, membuka pangkalan untuk tentara Vietnam Selatan dan Amerika, dan secara tidak langsung memicu bangkitnya Khmer Merah di desa-desa. Nggak ada bukti langsung, tapi sejumlah dokumen yang dideklasifikasi dari Arsip Keamanan Nasional AS menunjukkan pertemuan intens antara Duta Besar Amerika dan elit militer Kamboja menjelang kudeta. Selain itu, adanya operasi menu yaitu pengeboman rahasia AS di wilayah Kamboja memperkuat kecurigaan bahwa Washington udah bermain jauh sebelum konflik meledak ke permukaan. Apakah ini kebetulan? Atau bagian dari strategi besar menjatuhkan negara netral di jantung Indochina? Teori lain yang gak kalah menyeramkan datang dari sisi berseberangan. Kali ini yang dicurigai adalah Beijing dan Pyongyang. Menurut sejumlah analis, Khmer Merah bukan cuma kelompok gerilya radikal, tapi mereka adalah percobaan, yaitu laboratorium ideologis untuk melihat seberapa jauh komunisme bisa dijalankan dalam bentuk paling ekstrim. Pol Pot emang dekat dengan Tiongkok. Dia beberapa kali mengunjungi Beijing.
Bahkan sebelum mengambil alih Phnom Penh, dia sempat mengunjungi Pyongyang dan bertemu Kim Il-sung. Bantuan militer dan pelatihan juga datang dari sana meski secara diam-diam. Setelah berkuasa, Khmer Merah menjalankan agenda radikal yang bahkan lebih ekstrim dari Mao. Menghapus uang, agama, keluarga, sekolah, semuanya. Negara dibangun ulang dari nol. Apakah semua ini hanya karena ideologi Pol Pot sendiri? Atau adakah dukungan rahasia dari pihak-pihak yang ingin melihat gimana dunia bereaksi terhadap distopia yang dijalankan secara nyata? Bukti kuat emang belum pernah ditemukan. Tapi sejarah mencatat setelah Khmer Merah runtuh, China masih jadi salah satu pelindung utama mereka di PBB. Sebuah fakta yang seenggaknya bikin banyak orang mengernyitkan dahi. Teori ketiga muncul dari analisis regional. ASEAN adalah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang selalu bermimpi jadi kekuatan yang solid seperti Uni Eropa. Tapi entah kenapa, setiap kali momentum kebersamaan menguat, selalu aja muncul konflik yang mengguncang harmoni. Salah satunya konflik Thailand-Kamboja. Sengketa kuil Previhea yang sebenarnya udah diputus Mahkamah Internasional sejak tahun 1962, selalu kembali muncul terutama saat ASEAN mulai memperkuat integrasi ekonomi atau keamanan. Teori ini menyebut ada kekuatan luar yang sengaja memanaskan konflik agar ASEAN tetap lemah dan terpecah. Siapa? Itu belum jelas. Bisa negara adidaya yang nggak mau kawasan ini mandiri secara geopolitik, tapi bisa juga para elit dalam negeri masing-masing yang lebih nyaman dengan ASEAN yang longgar dan tidak mengikat. Yang mencurigakan, konflik tahun 2008 meletus gak lama setelah rencana mata uang bersama ASEAN dibahas. Lalu konflik 2025 muncul ketika kawasan mulai serius memperkuat sistem pertahanan kolektif. Apakah itu kebetulan? Atau sinyal bahwa integrasi Asia Tenggara adalah sesuatu yang terlalu bahaya bagi tatanan global yang sudah mapan? Konspirasi tetaplah konspirasi. Tapi seringkali, dalam labirin sejarah yang gak terlihat justru paling menentukan. Kita mungkin gak pernah tahu pasti siapa yang menarik tali di balik layar. Tapi jika kita tidak mempertanyakannya, kita cuma akan terus jadi pion dalam permainan yang gak kita pahami. Kamboja hari ini adalah teka-teki. Negara yang penuh luka tapi juga penuh harapan. Sebuah negeri yang gak bisa hanya dibaca dari satu sisi, gak sepenuhnya korban, tapi juga bukan sepenuhnya merdeka dari permainan global. Apakah Kamboja adalah korban sejarah yang terus terulang? Atau negeri ini sebenarnya adalah cerminan bagaimana kekuasaan global baik dari timur maupun barat bermain di atas papan catur Asia? Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.